Indonesia ini sebenarnya negara paling kaya di dunia. Se-Asia lah, negara paling kaya se-Asia. Hanya Indonesia ini tidak tahu sebenarnya apa yang bisa kita andalkan. Padahal banyak sekali terobosan-terobosan baru untuk memperkaya Indonesia ini. Kita habiskan pengangguran yang begitu banyak setiap tahunnya. Kita kasih habis. Saya kasih contoh, kita bikin investasi yang tidak ada matinya. Kita punya 5 pulau besar di Indonesia ini. Nggak usah hitung Pulau Jawa. Pulau Jawa itu nggak usah dihitung. Kita hitung Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Ini disebut daerah kosong sama sekali. Yang memang betul-betul hasil kalau misalnya kita manfaatkan, kita punya investasi yang tidak ada matinya. Terkecuali dunia ini kiamat baru selesai. Indonesia, saya rinci satu persatu. Indonesia ini dijajah oleh bangsa luar itu, mereka mencari apa? Mereka menguasai menguasai tanaman-tanaman yang ada di Indonesia ini. Mereka mengolahnya dan bawa ke negaranya. Seperti pala, cengkih, coklat, kelapa. Nah, setelah Indonesia ini merdeka, kenapa kita tidak manfaatkan ini tanah ini? Misalnya Pulau Kalimantan. Satu Pulau Kalimantan itu kita tanam satu tanaman itu seperti coklat lah. 50% itu Pulau Kalimantan kita adakan penanaman coklat. Berapa juta hektar dia memerlukan pengangguran itu, pekerja itu berapa juta, berapa puluh juta pengangguran. Pulau Kalimantan itu nggak ada pengangguran. Kita bikin investasi yang tidak ada matinya. Coklat itu 3 tahun, 4 tahun lah panen. Jadi 7 tahun itu panen raya betul. Kita ekspor ke luar negeri, berapa memang pendapatan negara. Kedua, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera kalau kita tanam satu tanaman misalnya kelapa, kita habiskan itu 50% itu Pulau Sumatera itu kita tanam dengan kelapa. Berapa memang pengangguran di Sumatera, satu Pulau Sumatera itu habis. Gak ada pengangguran. Indonesia. Ketiga, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi kalau kita tanam satu jenis tanaman seperti cengkih, kaya. Penganggurannya di sana sudah tidak ada. Pengangguran di Sulawesi itu sudah enggak ada. Karena semuanya sudah bekerja. Pendapatan keluarga itu sudah ada. Setiap bulannya itu sudah ada. Keempat, Pulau Papua. Pulau Papua kalau diolah satu tanaman, misalnya ini pala, tanaman pala. 50% Pulau Papua itu kita olah, kita tanami tanaman pala.
berapa juta orang yang memerlukan pekerja. Pengangguran di Pulau Jawa itu semuanya diarahkan ke Papua. 7 tahun ke depan Indonesia ini menjadi ekspor terbesar dunia. Indonesia kaya, kita punya segalanya, punya tambang, punya tambang emas, nikel, batu bara, tembaga, minyak dan gas, terus aspal di Pulau Buton. Kita kaya memang, kaya sekali kita. Kenapa nggak bisa biar kita punya tambang? Masa kita ini penduduk terbanyak 5 besar dunia ini, Indonesia dia masuk penduduk terbanyak dunia. Nah, pekerja, masa kita ambil pekerja dari luar bekerja di Indonesia? Itulah kelirunya kita. Bangsa ini memang tidak bisa maju karena hasil yang kita olah itu kita bagi dengan negara luar yang padahal pengangguran kita begitu banyak. Alasannya pasti mereka punya alasan, karena tidak punya skill. Orang Indonesia itu nggak punya skill. Bagaimana mereka orang luar itu serta lahir punya skill? Nggak ada yang punya skill. Dia lahir, dia besar dulu, baru dia mencari dia punya kelebihan itu. Kita punya penduduk ini, kalau kita kita merokok dulu. Penduduk kita ini begitu banyak, hanya kita tidak manfaatkan. Masa kita kalah dari negara-negara Thailand? Thailand itu apa? Dia punya di pertanian. Dia punya kelebihan itu di pertanian dan wisata. Sedangkan tambang tidak ada di sana. Kenapa kita kalah dengan Thailand loh? Begonya kita ini. Ini kita di bawah Thailand. Masa kita di bawah Thailand? Di bawah Malaysia, Singapura. Padahal kalau kita pikir-pikir ini kita punya segalanya. Hanya cara kita mengelolanya itu tidak ada sama sekali. Masa kita ambil orang luar datang bekerja di sini? Begonya kita. Kenapa kita ini penduduk terbanyak, Pak? Saya pusing. Walaupun saya ini orang paling kecil yang tidak punya apa-apa. Mau bergerak bagaimana kalau tidak punya? Makanya orang negara yang sukses itu punya 3O. Pertama, punya otak. Kedua, kita punya otot, maksudnya sehat. Ketiga, kita punya ongkos. Kalau kita punya ongkos, 3 itu dia ada di negara kita ini, kita kaya. Karena apa? Kita punya segalanya. Saya ini hanya 2 yang saya miliki. Hanya otot dan otak. Kalau ongkos tidak ada sama sekali. Makanya hanya saya punya otak saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua.
Di Malaysia itu yang kasih kaya Malaysia itu orang Indonesia. Saya bekerja di Malaysia tuh hampir 2 tahun, hampir 3 tahun, 2 tahun 8 bulan. Saya bekerja di Malaysia, saya kerja di kelapa sawit. Pekerja semua itu kilang kelapa sawit di Malaysia itu sekitaran 700. Kisaran itu tahun-tahun 2001. 2001. Saya pulang dari itu 2001. Kisaran begitu. Jadi puluhan ribu pekerja di Malaysia itu orang Indonesia yang minyaknya ini diekspor ke benua Eropa. Satu benua Eropa itu minyak kelapanya itu dari Malaysia. Kenapa Malaysia itu kaya? Karena itu pekerjanya dari mana? Dari Indonesia. Nah, kalau kita pulangkan semuanya bekerja di Indonesia, gajinya seperti biasa. Seperti kamu kerja di Malaysia itu gaji berapa? Misalnya taruh sudahlah seperti kerja di tambang di Indonesia sini. Misalnya 6-7 juta. Kita utang berapa, kita utang, negara berutang di Bank Dunia. Baru kita bongkar ini pulau. Berapa pulau? 4 pulau di Indonesia kita bongkar. Semuanya bekerja. Kita utang hanya 7 tahun ke depan Indonesia ini makmur. Sudah tidak ada orang pengangguran. Pengangguran itu virus. Karena orang yang mencuri, merampok, itu karena apa? Tidak punya pekerjaan, tidak punya pengangguran. Pengangguran itu makanya mereka berkumpul satu persatu. Saya ini, saya tahu pengangguran di Indonesia ini rata-rata karena ini virus. Karena dia berbuat apa saja. Misalnya dia bisa membunuh karena desakan ekonomi. Nah, itulah. Jadi pengangguran itu virus. Dia bisa membunuh. Dia kakaknya corona. Jadi dia itu virus. Dia bisa membunuh siapa saja. Karena sudah mata gelap, sudah tidak ada uang, desakan istri. Desakan istri ini kan lebih besar daripada desakan Allah. Allah ini dia desak salat. Oh, mereka tidak salat. Tapi kalau desakan istri, kita ini tidak punya uang, kita tidak, gelap mata, mencuri, merampok, mencopet, menghalalkan segala cara. Kita punya utang luar negeri misalnya berapa triliun dolar, berapa juta triliun dolar. Kita tambahin 2 kali lipat dari utang itu. Hanya dengan jangka 10 tahun Indonesia akan melunasi semua utang itu. Dan kita menjadi negara paling, hasil dari tambang kita bangun Indonesia ini, hasil pokoknya hasil yang ini misalnya dari berapa jenis tanaman itu kita ekspor, kita bayar utang kita. Kita bayar utang kita. Selesai utang, Indonesia ini makmur loh. Kita bangun bangunan pencakar langit. Jangankan pencakar langit. Langit itu terlalu jauh lagi. Pencakar awan. Itu sudah biasa kata pencakar langit itu, masa tidak biar siapa saja nggak bisa kita cakar itu langit. Hanya kalau pencakar awan itu bisa. Saya bingung, saya sebagai orang kecil saya bingung. Kok utang kita begitu banyak? Tidak ada yang kita lihat di apa namanya, rakyat ini miskin, masih ada di kolong jembatan, masih tidak punya rumah, tidak punya apa-apa.
Di Indonesia ini hanya pejabat saja yang negara ini setiap pejabat itu mereka mementingkan keluarganya. Jadi bukan rakyat kecil yang dipentingkan, hanya keluarganya saja. Makanya keluarga pejabat itu makmur semua, bukan rakyatnya yang makmur, tapi keluarganya saja yang makmur. Contoh, saya kasih contoh. Mereka kasih dari dinas sosial, mereka kasih bantuan. Misalnya karena bantuan itu semestinya di rakyat kecil yang tidak punya apa-apa sama sekali. Malah ini PNS yang dapat, haji-haji yang dapat. Ini namanya ini tidak fair. Kecemburuan sosial akan timbul, pembunuhan yang akan timbul. Jadi tolong saya punya ide ini, tolong baru tadi satu, kedua, ini kedua. Kedua, saya kritik tajam itu partai P3. Partai P3 itu lambangnya apa? Lambangnya kan kiblat. Kiblat umat Islam. Ka'bah. Ka'bah itu kan kiblat umat Islam. Mereka taruh di ini P3, lambangnya itu yang saya kritiki tajam sekali. Semestinya di orang-orangnya ini di bawah Ka'bah ini orang jujur semua. Masa orang koruptor? Mana bisa orang begitu? Itu saya himbau para ulama, para kiai, para ustadz, para pengamat Timur Tengah itu tolong. Jadi tahun 2024 ini tidak boleh P3 itu mereka ganti lambangnya itu. Yang saya kritik itu lambangnya. Lambangnya itu yang saya tidak suka. Ini mempermainkan, dipolitisasi. Jadi ganti gambarnya itu. Entah mau ganti kotak amal atau apa. Karena ini kita bangun partai ini kan seperti bisnis. Kapan kita dapat anggota, dia jadi dewan, duitnya kan dipotong kembali ke partai. Ini kan seperti bisnis. Jadi tolong, kita tidak sadar Pak, Bapak Kiai, Bapak Ustadz, para ulama, tolong direvisi dan tolong diganti ini lambang P3 ini. Saya ini orang kecil yang tidak bisa ini. Kemampuanku, tanganku pendek untuk saya menjangkau sesuatu. Hanya otak saya itu sampai di sana. Hanya kuncinya tidak punya uang sama sekali. Makanya kalau misalnya kalau bangsa ini percayakan saya olah ini, saya tidak cari keuntungan. Yang penting Indonesia rakyat pengangguran ini habis. Saya tidak mau cari keuntungan. Berapa umur manusia itu hanya berapa? Kita pulang di sana kita hanya bawa kain kafan berapa meter saja. Jadi tolonglah
Saya bukan menyinggung, tapi saya hanya mengingatkan bahwa kita ini memang perlu perubahan. Karena saya sudah pusing dengan pengangguran yang ada di Indonesia. Setiap tahun penerimaan pegawai itu hanya 5 tahun sekali. Nah, sedangkan yang selesai itu setiap tahun itu ada. Jadi yang jelas pengangguran itu bukan SD, SMP, SMA, tapi sarjana. Apalagi itu sarjana sudah rata-rata sarjana ini sekian persen saja yang menciptakan lapangan pekerjaan. Semuanya berbondong-bondong mencari pekerjaan. Ini yang susahnya Indonesia, nggak bisa maju. S1, S2, bahkan mungkin S3 masih cari pekerjaan. Bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Ini yang susahnya Indonesia. Nggak bisa maju. Penganggurannya saja, boy. Mungkin urutan terbanyak dunia, nomor 1 Indonesia pengangguran. Padahal kita punya hasil banyak. Kita punya tambang, tapi negara lain olah, kita dibagi lagi. Itu misalnya kita seperti Freeport. Kita anggap saja kita dibagi 2 hasil itu kita dibagi 2. Nah, kalau putra pribumi yang kelola kan sudah tidak keluar. Mereka berpikir bahwa punya skill, skill serta lahir mereka tidak punya skill lagi, Pak. Utang luar negeri itu kita punya utang, maksudnya utang Indonesia ini banyak loh. Berarti bebannya termasuk saya sendiri yang punya beban. Nah, utang itu berarti saya sendiri yang berutang. Saya berpikir bahwa ini banyak sekali utang kita. Nggak bisa per orang ini kira-kira sekian puluh juta utang Indonesia, termasuk saya punya anak mungkin ada utang. Makanya saya cari solusi bagaimana caranya untuk kita melunasi hutang kita. Artis-artis sana berarti dia punya utang. Utangnya apa? Di negara. Utang negara yang berutang, tapi termasuk kita rakyat Indonesia ini yang berutang. Bukan pemerintah yang mengutang, tapi untuk rakyat. Makanya secara logikanya itu berarti kita ini punya utang. Walaupun artis apa yang punya, yang sudah kaya lah, berarti dia berutang. Solusinya tidak bisa. Kalau 4 pulau kalau misalnya sudah ada hasil, saya jamin Indonesia ini makmur. Kalau mereka kasih bilang, kalau kita sudah bongkar hutan itu, pasti musibah banjir. Banjir itu dosa. Saya kasih contoh seperti Wasior. Wasior mana ada mereka tidak bongkar hutannya. Kenapa? Wasior itu tenggelam. Berarti itu dosa. Bukan karena hutannya sudah habis lantaran hujan. Tidak ada itu. Jadi kalau bisa, tolonglah bagaimana caranya kita membangun bangsa ini. Saya lihat di YouTube, banyak sekali itu, makanya saya Indonesia ini memang tidak bisa maju kalau seperti ini.
Brunei Darussalam itu minyak dan gas saja. Minyak dan gas. Mereka kaya. Pasti ada alasan, pasti mereka bertanya, penduduknya sedikit, hasilnya besar. Betul. Kenapa kita Indonesia ini hutan kita begitu besar, kita bagaimana caranya untuk rakyat ini punya pekerjaan? Begitu. Dua batang ini boleh. Perusahaan rokok dia kaya kalau seperti ini. Tapi ide itu mahal. Hargailah orang yang punya ide. Makanya orang yang kaya di dunia ini rata-rata punya ide. Tidak ada orang yang bego itu kaya. Nggak ada. Itu mungkin karena faktor keturunan dari ayahnya, nenek moyangnya yang kaya, baru turun temurun yang si bego ini kaya lagi. Begitu, demikian sekilas. Saya ini orang kecil, tapi pemikiran saya tuh seperti presiden sana. Saya bagaimana caranya kalau misalnya saya jadi orang besar, mas, saya punya pemikiran gitu luas, tapi ongkosnya ini yang tidak ada. Kalau ada, wah, jadi tolong bagaimana kita sama-sama bagaimana caranya ini menghabiskan pengangguran di Indonesia itu aja. Kalau sudah habis, saya sudah senang, karena rata-rata orang yang senyum itu punya duit. Mana ada orang yang tidak ada duit senyum? Nggak ada. Ini sebentar mau makan apa? Sebentar ini, besok ini mau makan apa? Karena tidak punya duit, tidak punya pendapatan, per bulan itu tidak ada. Karena apa? Tidak punya pekerjaan. Akhirnya kita merampok, mencuri. Itu bukan kemauan, itu karena desakan ekonomi, bukan kemauan penyakit. Kalau misalnya ada sifatnya hanya untuk merampok, bukan berarti karena desakan ekonomi, berarti itu penyakit. Itu harus dibunuh. Harus dibunuh itu. Demikian penjelasan saya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat video ini. Saya tolong kalau siapa saja yang melihat video ini, tolong disebarkan ke teman-teman supaya apa yang kita ambil hikmahnya saja. Tidak boleh kita tanggapi, karena saya ini orang tidak punya sekolah apa-apa. Sebatas sekolah SD lah. Sebatas sekolah SD.